Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uliarmi Rahmadanti dengan NPM 22700651685. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 11 tentang protokol jaringan dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Ari Gunawan Eskom MMSI. Nah, di sini untuk yang pertama itu ada pengertian dari protokol jaringan. Dari protokol. Protokol itu merupakan bagian yang penting dalam mengatur proses pertukaran data antar komputer. Jadi simpelnya itu, protokol merupakan bahasa yang digunakan oleh komputer untuk saling berkomunikasi. Dengan adanya protokol, maka komputer bisa saling mengirim pesan, gambar, video, dan lain-lain. Untuk itu harus ada penerima dan pengirimnya. Untuk apa? Agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Nah, sini sebagai contoh, saat kita mengirimkan email. Nah, pengiriman email ini merupakan contoh nyata bagaimana protokol bekerja dalam komunikasi data. Pada saat kita mengirimkan email, itu kita itu sedang mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Isinya itu bisa berupa email, lampiran, dan lain-lain. Agar data tersebut dapat terkirim dengan benar, maka kita harus melewati beberapa aturan yang disebut dengan protokol. Jadi semua protokol harus dilalui dulu agar email bisa keluar dan diterima oleh komputer lain pada jaringan yang sama ataupun berbeda. Sini yang kedua ada fungsi protokol jaringan. Fungsi protokol jaringan yang pertama ada addressing. Header IP paket mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim dan penerima. Kemudian router menggunakan informasi ini untuk menuntun setiap paket melewati network komunikasi dan menghubungkan antar komputer pengirim dan penerima. Jadi contoh singkatnya itu kayak eh, kita memberikan alamat rumah kepada kurir atau si router itu agar si router itu tahu kemana harus dikirimkan. Yang kedua ada reassembly. Kegunaan internet protokol adalah memastikan pesan dipecah menjadi beberapa paket. Hal ini dikarenakan sebagian besar paket itu terlalu besar kalau dimasukkan ke dalam satu paket. Dan karena paket tidak dikirimkan dalam urutan yang benar, maka paket tersebut saat eh, tiba di penerima itu tuh harus disusun ulang. Itu kayak contohnya itu kayak kita menggabungkan beberapa potongan puzzle untuk menjadi gambar yang lengkap dan benar. Kemudian yang ketiga ada times out. Jadi setiap IP paket itu memiliki batas umur paketnya masing-masing. Kalau paketnya sudah kadaluarsa, paket itu akan dihancurkan sehingga jaringan internet tidak mengalami overload dengan paket yang rusak. Itu contohnya kayak kita membuang makanan yang udah rusak agar tidak atau membuang makanan yang basi agar tidak merusak makanan yang masih ada atau yang belum basi. Nah, yang keempat ada option. IP terdapat fitur tambahan yang mengizinkan komputer pengirim untuk memutuskan paket bagian mana yang didapatkan komputer penerima. Untuk menemukan bagian yang diambil, maka perlu ditambahkan keamanan pada paket. Contohnya itu kayak kita memilih menu tambahan pada saat memesan makanan di sebuah restoran. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini ada jenis-jenis protokol jaringan. Nah, yang pertama itu ada TCP atau IP atau Transmission Control Protocol or Internet Protocol. TCP or IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet untuk proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet.
Nah, protokol ini tuh nggak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan komponen lain, karena TCP/IP ini berfungsi sebagai pembungkus protokol atau protokol suite. Dalam jaringan internet, TCP/IP merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Biasanya berbentuk perangkat lunak dalam sebuah sistem operasi. Perangkat lunak atau software yang mengurusi masalah TCP/IP ini biasa diistilah sebagai aplikasi TCP atau IP stack. Dan yang kedua di sini ada protokol Ethernet. Protokol ini masih digunakan hingga saat ini untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Internet sendiri menggunakan metode akses yang disebut dengan CSMA atau CD, atau Carrier Sense Multiple Access or Collision Detection. Metode ini merupakan sebuah sistem yang dimana mengharuskan setiap komputer itu menunggu instruksi jaringan sebelum dia mengirimkan data, informasi atau informasi ke komputer lain. Kalau jaringan yang nggak sibuk, kalau jaringan tidak sibuk, komputer langsung mengirimkan informasi atau data. Namun, kalau ternyata jaringannya sibuk, maka otomatis komputer itu akan menunggu hingga mendapatkan instruksi untuk mengirimkan data. Jaringan yang sibuk yang dimaksud di sini adalah saat komputer satu ingin mengirim data ke komputer dua, namun komputer dua ini juga mau mengirim data ke komputer satu. Nah, itu nanti dia bisa mengakibatkan tabrakan data, sehingga jaringannya nanti akan mengalami gangguan. Dengan metode CSMA atau CD ini, maka komputer dua yang tadinya ingin mengirimkan data itu otomatis dia akan menunggu instruksi dulu, baru bisa mengirimkan data itu atau informasi itu. Nah, selanjutnya ada UDP atau User Datagram Protocol. UDP ini berada pada lapisan TCP/IP. Dia mendukung komunikasi yang tidak andal atau unreliable. Yang dimaksud di sini itu adalah tanpa jaringan. Jadi dia memiliki kemampuan menghubungkan komputer tanpa adanya koneksi TCP/IP sekalipun. Jadi walaupun dia nggak ada koneksi TCP/IP, dia masih tetap bisa menghubungkan komputer. Lalu yang keempat ada RTP atau Real Time Protocol. RTP atau Real Time Protocol ini salah satu protokol yang menyediakan fungsi mengantarkan data secara real time atau saat itu juga. Misalnya data audio, video, dan lain-lain. Biasanya datanya dikirim melalui layanan jaringan multicast atau layanan unicast. Yang kelima ada protokol FTP atau File Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk melakukan unggah ataupun unduh file. Yang keenam ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, HTTP ini udah nggak asing lagi dan umumnya itu digunakan untuk melakukan transfer halaman web. Yang ketujuh itu ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol ini tuh dia memberikan alamat internet protokol atau IP secara otomatis apabila komputer tersambung dengan kabel connection yang berasal dari ISP. Yang kedelapan ada DNS atau Domain Name System. Protokol ini biasa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke jaringan internet, misalnya seperti peramban internet, email, dan aplikasi lainnya. DNS juga bisa membantu memetakan hostname dari sebuah komputer ke IP address. Yang kesembilan ini ada ICMP atau Internet Control Message Protocol, yang dimana umumnya ICMP ini digunakan oleh sistem operasi komputer untuk memberikan pemberitahuan bahwa komputer yang dituju itu nggak bisa dijangkau. Nah, yang ke-10 itu ada IMAP atau Internet Message Access Protocol. IMAP ini standar yang digunakan untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna untuk memilih pesan email yang akan diambil, mencari pesan email tertentu, bahkan dia juga bisa menghapus pesan email yang ada. Ini ada HTTPS. Sebenarnya HTTPS ini sama kayak HTTP, cuman berbeda di tingkat keamanannya. Kalau HTTPS ini dia lebih aman.
Nah, dalam pembentukannya, HTTPS ini menggunakan berbagai macam teknologi komunikasi, seperti plaintext dan SSL atau Security Socket Layer. Kedua teknologi tersebut itu memberikan perlindungan yang memadai dari serangan eavesdroppers dan man-in-the-middle attack. Yang ke-12 di sini ada SSH atau Secure Shell. SSH itu memungkinkan penggunanya untuk melakukan pertukaran data secara aman antar dua komputer atau lebih. Jadi dia bisa melakukan pertukaran data itu bisa 3 komputer, 4 komputer. Itu tuh dia bakal melakukan pertukaran datanya itu secara aman. SSH ini juga digunakan untuk mengendalikan informasi dari jarak jauh, seperti menerima dan mengirim file. Penggunaan protokol ini harus menggunakan tunnel yang terenkripsi. Nah, yang terakhir di sini ada SSL atau Secure Socket Layer. SSL merupakan protokol yang paling banyak digunakan, terlebih lagi untuk meningkatkan keamanan website. Protokol ini juga memiliki kemampuan enskripsi yang tingkat tinggi. Gak hanya mengamankan website, SSL juga bisa memberikan pengamanan lebih untuk aplikasi yang memerlukan enskripsi jaringan end-to-end. Kemudian selanjutnya yang terakhir atau yang keempat itu ada istilah penting di protokol jaringan. Nah, di sini yang pertama ada sintak. Sintak itu merupakan format data atau struktur data yang sudah diubah bentuknya menjadi kode. Selanjutnya semantik. Di sini semantik digunakan untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh data tersebut atau data yang dikirim. Dan semantik ini juga membantu mendeteksi atau memperbaiki kesalahan yang mungkin aja terjadi saat data tersebut dikirimkan. Kemudian yang ketiga di sini ada timing. Timing digunakan untuk mengetahui kecepatan transmisi data. Timing ini mengacu pada dua karakteristik. Yang pertama itu kapan data harus dikirim. Yang kedua adalah seberapa cepat data tersebut dikirim. Nah, kesimpulannya itu hampir semua proses pertukaran informasi antar komputer itu memerlukan protokol. Jadi, protokol merupakan aturan yang memfasilitasi interaksi antar sistem sehingga sangat penting untuk dipahami. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan atau sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.